Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, kami dari kelompok 2 kelas 2B Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer akan membahas tentang penulisan kata dalam bahasa Indonesia. Kelompok 2 terdiri dari Ferry Anwar Ramadan Putra, NPM 2010 631250046, Mila Rohmawati 2010 631250062, Fitra Bayu Satria Erman 2010 631250013, Mailan Trivena 2010 631250060, Ismail Adia Adha 2010 631250055, Fatul Fikri Rizkyullah 2010 631250090. Pembahasan. Yang pertama, kita akan mengenali apa itu kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Pedoman umum penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar, lalu kata berimbuhan, yang ketiga kata majemuk, yang keempat frasa, yang kelima kata ulang, yang keenam kata dapan, yang ketujuh partikel, yang kedelapan singkatan dan akronim, lalu yang kesembilan angka dan lambang bilangan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat penambahan imbuhan. Contohnya yaitu ada makan, duduk, tidur, tanah, meja, manusia, dan hewan. Kata imbuhan yaitu kata berimbuhan adalah kata yang sudah mendapat imbuhan. Yang pertama itu ada awalan atau prefiks. Prefiks adalah imbuhan-imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar. Imbuhan-imbuhan yang termasuk ke dalam awalan atau prefiks adalah me dan ber. Awalan me bisa berubah menjadi beberapa macam bentuk. Di antaranya itu adalah men, meng, men, mem, dan mange. Perubahan-perubahan tersebut tergantung dengan kata dasarnya dan makna yang akan dibentuk. Contohnya itu ada menyatakan suatu perbuatan aktif seperti mengambil, menyiram, mengesampingkan, dan mempertahankan. Awalan ber mempunyai beberapa macam perubahan, yaitu ada bel dan ber. Perubahan-perubahan tersebut tergantung dengan kata dasarnya. Contohnya itu menyatakan kepunyaan seperti beranak, berotot, beruang. Terus menyatakan penggunaan itu ada bersepeda, bermotor. Terus menyatakan kegiatan itu ada bertelur, berkarya, dan bekerja. Terus menyatakan jumlah itu ada berdua dan bertiga. Menyatakan suasana hati itu ada bersedih dan berbahagia. Yang kedua itu ada sisipan atau infik. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Bentuk-bentuk sisipan antara lain yaitu L, M, dan N, R. Contohnya menyatakan intensitas jumlah, gemetar, gemerincing, temali. Menyatakan sifat itu temurun, telunjuk. Yang ketiga itu ada akhiran atau sufik. Akhiran sufik adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Ada beberapa macam bentuk imbuhan sufiks. Di antaranya itu adalah kan, i, dan an. Kan contohnya itu menyatakan perintah seperti dengarkan, ambilkan, dan pejamkan. Nah, contoh imbuhan i yaitu menyatakan perintah seperti turuti, kuliti, dan gelitiki. Ini contoh dari imbuhan an yaitu menyatakan tempat seperti lapangan, kubangan, dan pangkalan. Menyatakan keseluruhan yaitu lautan. Menyatakan kemiripan yaitu mobil-mobilan dan kuda-kudaan. Yang keempat itu ada konfiks. Konfiks yaitu imbuhan yang diletakkan pada awalan dan akhiran. Kata imbuhan konfiks diantaranya adalah makan dan bikan. Makan contohnya itu menyatakan imbuhan kegiatan aktif seperti memakan, memperanakan, menyeimbangkan, dan lain sebagainya. Kalau contoh dikan itu memiliki makna seperti imbuhan makan, tetapi membentuk kata kerja pasif. Contohnya itu ditelantarkan. Selanjutnya, kata majemuk atau gabungan kata. Beberapa gabungan kata yang serupa juga harus ditulis serangkaian jika mendapatkan awalan sekaligus dengan akhiran. Misalnya, kata gabungan kata anak tiri. Bentuk kata bakunya dianak tirikan, menganak tirikan,
Penganaktirian. Bentuk tidak baku dianaktirikan. Menganaktirikan. Peranaktirian. Atas nama, gabungan katanya, bentuk kata bakunya di atas namakan. Mengatasnamakan. Pengatasnamaan. Bentuk tidak bakunya di atas namakan. Mengatasnamakan. Pengatasnamaan. Gabungan katanya ikut serta. Bentuk bakunya ikut sertakan. Mengikut sertakan. Mengikut sertaan. Bentuk tidak bakunya diikut sertakan. Mengikut sertakan. Mengikut sertakan. Gabungan kata atau yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis secara terpisah. Akan tetapi, bila gabungan kata itu mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis rangkaian. Namun, apabila bentuk dasar dan yang berupa gabungan kata itu hanya mendapatkan awalan yang ditulis rangkaian, hanya awalan tersebut dengan unsur langsung yang mengikuti, misalnya gabungan katanya adu domba, bentuk kata bakunya mengadu dombakan, bentuk tidak bakunya mengadu domba. Gabungan katanya adu panjang, bentuk kata bakunya beradu panjang, bentuk tidak bakunya beradu panjang. Gabungan katanya kembang biak, bentuk bakunya berkembang biak, bentuk tidak bakunya berkembang biak. Gabungan katanya kerjasama, bentuk bakunya bekerja sama, bentuk tidak bakunya bekerja sama. Gabungan kata latar belakang, bentuk bakunya berlatar belakang, bentuk tidak bakunya berlatar belakang. Sejalan dengan ketentuan tersebut, gabungan kata yang hanya mendapatkan akhiran tulisan yang disertakan hanya unsur yang langsung dilekati oleh akhiran itu. Misalnya, gabungan katanya tanda tangan, bentuk bakunya tanda tangani, bentuk tidak bakunya tanda tangani. Gabungan kata serta serah terima, bentuk bakunya serah terimakan, bentuk tidak bakunya serah terimakan. Gabungan kata sebar luas, bentuk bakunya sebar luaskan, bentuk tidak bakunya sebar luaskan. Sebagaimana disebut di atas, gabungan kata atau yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Jika gabungan kata itu belum mendapatkan awalan dan akhiran, perhatikan contoh penulisan gabungan kata yang benar. Bentuk bakunya anak asuh, bentuk tidak bakunya anak asuh, bentuk bakunya anak angkat, tidak bakunya anak angkat, anak angkat. Bentuk baku anak tiri, bentuk tidak bakunya anak tiri. Bentuk baku anak haram, bentuk tidak bakunya anak haram. Bentuk bakunya buah bibir, bentuk tidak bakunya buah bibir. Namun gabungan kata yang sudah padu unsur-unsurnya harus ditulis serangkaian. Misalnya bentuk baku acap kali, bentuk tidak bakunya acap kali. Bentuk bakunya ada kalanya, bentuk tidak bakunya ada kalanya. Bentuk bakunya astagfirullah, bentuk tidak bakunya astagfirullah. Bentuk bakunya alhamdulillah, bentuk tidak bakunya alhamdulillah. Bentuk tidak bakunya bagaimana, bentuk tidak bakunya bagaimana. Selanjutnya frasa. Frasa diartikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Frasa tidak memuat predikat di dalam oleh karena itu frasa bukanlah suatu kalimat karena
Syarat suatu kalimat haruslah memiliki predikat, frasa atau gabungan kata, ditulis serangkai jika mendapatkan awalan akhiran sekaligus. Misalnya, frasanya adil, bentuk bakunya tidak adilan, bentuk tidak bakunya tidak adilan. Frasanya tidak mungkin, bentuk bakunya ketidakmungkinan, bentuk tidak bakunya ketidakmungkinan. Frasanya tidak pasti, bentuk bakunya ketidakpastian, bentuk tidak bakunya ketidakpastian. Frasanya tidak hadir, bentuk bakunya ketidakhadiran, bentuk tidak bakunya ketidakhadiran. Frasanya tidak yakin, bentuk bakunya ketidakyakinan, bentuk tidak bakunya ketidakyakinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ismail. Materi selanjutnya yaitu kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, baik yang berarti tunggal, jamak, maupun yang berbentuk berubah beraturan. Pengulangan penggabungan, kata tidak perlu ditulis ulang seluruhnya, tetapi cukup dengan mengulang unsur yang pertamanya saja. Berikut beberapa contoh penulisan kata ulang yang tepat. Yang pertama yaitu rumah-rumah sakit. Yang tidak tepat yaitu rumah sakit-rumah sakit. Yang kedua yaitu papan-papan nama. Yang tidak tepat yaitu papan nama. Yang ketiga yaitu suku-suku bangsa. Yang tidak tepat yaitu suku bangsa-suku bangsa. Materi selanjutnya yaitu kata depan. Yang pertama, penulisan kata depan di. Penulisan bentuk di menyatakan dua hal, yakni menyatakan bentuk pasif awalan dan menyatakan tempat. Bentuk di yang merupakan awalan membentuk kata kerja dan mempunyai pasangan bentuk dengan kata kerja yang berawalan dengan men. Sedangkan di yang merupakan kata depan tidak membentuk kata kerja tetapi menyatakan makna tempat. Contoh kata depan di yaitu yang pertama, di rumah, di kantor, di gunung, di tepi sungai, di pusat perbelanjaan, di daerah yang padat. Yang kedua yaitu penulisan di saat, di waktu, di masa, dan di tahun. Bentuk di saat, di waktu, di masa, dan di tahun merupakan bentukan yang salah. Jika kita perhatikan, bentuk di saat, di waktu, di masa, dan di tahun bukan merupakan kata kerja dan juga tidak menunjukkan tempat, tetapi menunjukkan waktu. Sebagai penunjuk waktu, bentuk di merupakan kata depan. Namun, kata depan yang tepat sebagai petunjuk waktu bukan di, tetapi pada dan ditulis terpisah dari unsur yang mengikutinya. Misalnya, bentuk baku pada saat, pada masa, pada waktu, pada tahun, pada hari, dan pada pagi. Bentukan yang tidak baku yaitu di saat, di masa, di waktu, di tahun, di hari, di pagi. Yang ketiga yaitu kata depan ke. Kata depan ke sama halnya dengan di dan pada ditulis terpisah dari unsur yang menyertainya. Sebagai kata depan, ke juga menyatakan tempat, seperti kata depan di. Akan tetapi, tempat yang dinyatakan oleh kata depan ke bukan tempat yang telah dituju, melainkan tempat yang akan dituju. Kata depan ke selalu berpasangan dengan kata depan di dan dari, dan sebaliknya. Misalnya yaitu di dalam, ke dalam, dari dalam, di luar, keluar, dari luar, di samping, ke samping, dari samping, di binjai, ke binjai, dari binjai. Selain sebagai kata depan, bentuk ke juga ada merupakan awalan atau bagian dari gabungan imbuhan konfiks ke-an. Maka ke harus ditulis serangkai dengan unsur yang mengikutinya. Misalnya yaitu bentuk bakunya keyakinan, bentuk tidak bakunya yaitu ke spasi yakinan. Bentuk bakunya yaitu ketiga, bentuk tidak bakunya yaitu ke spasi tiga. Bentuk bakunya yaitu kecurian,
Bentuk tidak bakunya yaitu ke spasi curian. Bentuk bakunya yaitu ketahuan. Bentuk tidak bakunya yaitu ke spasi tahuan. Bentuk bakunya yaitu kecanduan. Bentuk tidak bakunya yaitu ke spasi canduan. Keterangan. Penulisan judul buku, karya tulis atau karangan, kata depan di, ke, dari, dan pada, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital, kecuali yang terletak pada awal judul. Beberapa kata depan lainnya, jika tidak terletak pada awal judul, huruf pertamanya juga tidak ditulis dengan huruf kapital. Baik, pemaparan materi yang saya telah paparkan cukup sekian, akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih. G. Partikel. Perbedaan pun yang ditulis terpisah dan yang diserangkaikan. Bentuk pun ada yang ditulis terpisah dan ada pula yang ditulis serangkai. Bentuk pun yang berpadanan dengan kata juga dan saja ditulis terpisah. Sedangkan partikel pun yang ditulis serangkai adalah partikel pun yang tidak berpadanan dengan kata juga dan saja, yang telah membentuk suatu kesatuan yang padu dengan unsur yang mendahuluinya. Bentuk pun yang sudah dianggap padu dan harus ditulis serangkai seperti adapun, ataupun, andaipun, bagaimanapun, biarpun, maupun, meskipun, kalaupun, kendatipun, walaupun, sekalipun, dan sesungguhpun. Contoh, yang pertama, dia sering berkunjung ke rumahku, tetapi sekalipun belum pernah mengutarakan isi hatinya. Yang kedua, bentuk sekalipun berarti sekali saja, satu kali saja, berpadanan kata saja. G. Partikel. Yang kedua, perbedaan per yang ditulis terpisah dan yang diserangkaikan. Sama halnya dengan pun. Bentuk per sebagai awalan atau yang menyatakan bilangan pecahan harus ditulis serangkai dengan unsur yang mengikutinya. Contohnya, yang pertama, dia menerima 2/3 bagian dalam perjanjian itu. 2/3 itu adalah bilangan pecahan. Tetapi, jika menyatakan makna mulai, demi, atau tiap, maka per harus ditulis terpisah dari unsur yang menyertainya. Contohnya, guru mendapat kenaikan gaji per 1 Oktober. Mulai. Yang H, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan. Singkatan ialah pendekan berupa huruf dan gabungan huruf, baik dilafalkan huruf demi huruf maupun dilafalkan dengan mengikuti bentuk lengkapnya. Cara penulisan singkat yang benar. Yang pertama, penulisan singkat nama resmi lembaga pemerintah atau ketatanegaraan badan atau organisasi. Misalnya, yang pertama, UUD menjadi Undang-Undang Dasar, dan yang kedua PGRI menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua, singkatan umum yang terdiri 2 huruf penulisannya harus diikuti dengan tanda titik pada masing-masing huruf. Sedangkan singkatan umum yang terdiri 3 huruf atau lebih, masing-masing hurufnya tidak diikuti tanda titik. Misalnya, D, A dengan alamat, yang kedua YBS yang bersangkutan. Yang ketiga, penulisan singkatan nama, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti tanda titik. Misalnya, yang pertama, Prof. Itu contohnya Prof. Julfansyah. Yang kedua, MA bisa ditulis menjadi Qodri Azwansyah, M.A. Yang keempat, penulisan singkatan lambang dan penandaannya pada umumnya disesuaikan dengan peraturan internasional. Misalnya,
Yang pertama Rp menjadi rupiah, yang kedua kVA menjadi kilovolt ampere. Yang bagian keduanya yaitu ada akronim. Akronim ialah kependekan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf seperti awal dan suku kata yang ditulis dan dilafalkan halnya kata biasa. Contohnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Diknas yaitu Departemen Pendidikan Nasional, Diklitbang yaitu Pendidikan Penelitian dan Perkembangan, dan yang terakhir BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Yang kesembilan ada angka dan lambang bilangan. Yang pertama itu angka. Angka adalah nomor atau tanda melambang yang berfungsi sebagai pengganti bilangan. Dalam bahasa Indonesia dikenal dua macam angka, yakni angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab. Angka Arab adalah angka yang berasal dari Arab yang telah menjadi angka internasional, seperti angka 0, 1, 2, 3, dan lainnya. Angka Arab lazim digunakan dalam penomoran halaman dalam penulisan atau karangan ilmiah. Angka Arab juga digunakan untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, isi, satuan waktu, jumlah, dan nilai uang. Angka Romawi dalam suatu karya tulis lazim digunakan dalam penomoran halaman naskah, yang merupakan bagian pengantar dan bagian-bagian yang terdapat di dalam naskah. Misalnya, pada penomoran halaman pengantar 1, di mana merupakan penomoran bab 1, dan seterusnya seperti itu. Yang kedua yaitu lambang bilangan. Lambang bilangan adalah huruf atau tanda yang digunakan untuk menyatakan suatu bilangan atau jumlah. Beberapa contohnya, yang pertama itu 10 ditulis dengan angka 1 dan 0. Kemudian selama sebulan saya dikirim uang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian angka atau lambang tidak harus ditulis dengan angka dan huruf sekaligus, kecuali angka tersebut pada dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Misalnya Rp1.545.000. Sekian penjelasan dari pemateri 5, yaitu saya sendiri. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Fitra Bayu, saya persilakan. Dalam penulisan karya ilmiah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan kata maupun kalimat yang tepat. Dengan penulisan kata yang tepat, maka pembaca tidak akan mengalami salah tafsir terhadap kata dasar yang telah diberi imbuhan, dan isi dari tulisan tersebut dapat tersalurkan kepada pembaca, sehingga tujuan penulis dapat tersampaikan ke pembaca. Berdasarkan yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, bahwa dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang termasuk dalam penulisan kata, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, majemuk, frasa, unsur terikat, kata ulang, kata depan, partikel, pemenggalan kata, singkatan dan akronim, serta angka dan lambang bilangan. Semuanya memiliki fungsi dan cara-cara untuk menjadikan penulisan kata yang benar dan baik. Untuk penulisan kata yang benar, kita dapat berpedoman kepada EYD atau ejaan yang disempurnakan dalam berbahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari kami kelompok 2B dari kelas Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga dengan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kita dan umumnya bagi teman-teman semua yang telah memperhatikan. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan.